Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imelda Tasya Pramesti dari Universitas Dian Nusantara, Program Studi Manajemen Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial dengan NIM 111251083. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah topik krusial dalam kehidupan berbangsa, yaitu tantangan penegakan hukum berkeadilan di era reformasi. Mari kita mulai dengan meninjau latar belakang dari Reformasi 1998. Reformasi 1998 adalah titik balik perubahan besar dalam sistem pemerintahan dan hukum di Indonesia, yaitu pada masa Orde Baru. Hukum sering dijadikan alat kekuasaan dan syarat dengan praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme atau yang kita kenal dengan KKN. Dalam kasus ini, masyarakat memiliki harapan besar agar hukum itu dapat ditegakkan secara adil, transparan, dan benar-benar berpihak pada kebenaran. Lebih dari itu, Pancasila, khususnya sila kelima, seharusnya menjadi dasar utama dalam setiap langkah penegakan hukum. Namun realitanya di lapangan menunjukkan bahwa hingga sekarang nih masih banyak masyarakat yang merasa keadilan hukum itu belum sepenuhnya terwujud. Maka dari itu, di sini saya akan sedikit mengulas tentang tantangan pada penegakan hukum di era reformasi. Dari latar belakang tersebut, di sini saya merumuskan 3 poin utama yang akan menjadi fokus utama pembahasan kita pada kali ini. Yang pertama, mengapa setelah 26 tahun reformasi, penegakan hukum itu masih terkesan tebang pilih antara masyarakat yang berpengaruh dan masyarakat biasa. Yang kedua, sejauh mana korupsi, intervensi politik, dan rendahnya budaya hukum masyarakat menjadi penghambat utama terciptanya keadilan hukum yang berkeadilan. Ketiga, apa saja langkah konkret yang dapat diambil agar penegakan hukum di Indonesia itu benar-benar mencerminkan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kelima, yaitu sila keadilan sosial. Jadi tujuan penulisan esai saya yaitu yang pertama menganalisis secara kritis faktor struktural, kultural, dan politik yang menyebabkan penegakan hukum di Indonesia setelah 26 tahun reformasi itu masih bersifat tebang pilih. Yang kedua, saya ingin menguraikan pengaruh praktik korupsi, interferensi politik, dan rendahnya budaya hukum masyarakat terhadap terhambatnya wujud supremasi hukum yang berkeadilan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan sila kelima Pancasila. Yang ketiga, saya ingin merumuskan langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mewujudkan penegakan hukum yang mencerminkan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, kita masuk ke inti dari presentasi kali ini, yaitu pembahasan mengenai tantangan-tantangan utamanya. Yang pertama, hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ini termasuk isu klasik, yakni di mana terjadi perlakuan hukum yang timpang, di mana hukum itu cenderung sangat tegas terhadap rakyat kecil, namun seolah tak berdaya ketika menghadapi elit atau pihak yang berpengaruh yang memiliki kekuasaan ataupun kekayaan. Yang kedua, korupsi dan lemahnya independensi. Korupsi di kalangan penegak hukum itu masih sering menjadi penyakit kronis ya kita sebutnya. Hal ini diperparah dengan lemahnya independensi lembaga hukum yang secara langsung menyebabkan turunnya kepercayaan dari masyarakat. Selanjutnya yaitu pelanggaran hak asasi manusia. Sejumlah kasus pelanggaran hak asasi manusia berat pada masa lalu seperti Trisakti 1965 dan penghilangan paksa hingga kini belum tuntas penyelesaian hukumnya. Ini berarti keadilan bagi para korban itu belum sepenuhnya terwujud. Dan berikutnya, rendahnya budaya hukum dan akses bantuan hukum. Masih banyak masyarakat yang tidak memahami hak-hak hukumnya, dan bagi masyarakat miskin, akses terhadap bantuan hukum yang memadai itu seringkali terbatas. Lalu, teknologi sebagai tantangan baru.
Di era digital itu aparat juga menghadapi tantangan baru terutama dalam mengungkap kasus-kasus kejahatan berbasis teknologi seperti penipuan online, investasi bodong, dan cyberbullying. Seringkali juga undang-undang ITE dipakai untuk membungkam kritik, seperti contohnya di media sosial pada saat pemilu dan pilkada. Baik, di sini ada kasus nyata. Yang pertama, korupsi elektronik KTP yang terjadi antara 2017 hingga 2023. Kasus ini merugikan negara dalam jumlah yang sangat fantastis, yaitu mencapai 2,3 triliun. Namun kita melihat bahwa pelaku utamanya itu kerap mendapatkan keringanan hukuman, bahkan pembebasan bersyarat. Yang jelas-jelas hal ini itu menunjukkan hukum yang cenderung ringan terhadap elit yang memiliki kekuasaan atau yang berkuasa. Lalu kasus pencurian kecil, misalnya kasus pencurian sendal jepit atau bahkan buah kelapa yang berakhir dengan hukuman penjara yang jauh lebih lama bagi pelaku yang berasal dari kalangan yang tidak mampu atau masyarakat miskin. Lalu berikutnya ada kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia berat yang vital bagi sejarah bangsa kita sendiri, bangsa Indonesia, seperti tragedi 1965, Talang Sari 1989, Trisakti Semanggi 1998 hingga 1999, dan penghilangan paksa pada tahun 1997 hingga 1998 yang belum menemukan penyelesaian hukum yang tuntas dan adil hingga saat ini. Adapun kasus penipuan online dan investasi bodong sepanjang 2024 hingga 2025 yang sangat marak untuk sekarang ini. Juga adanya puluhan kasus pencemaran nama baik melalui Undang-Undang ITE kerap digunakan secara selektif untuk membungkam kritik, terutama pada saat pemilu dan pilkada. Jadi kesimpulan dari seluruh pembahasan ini yaitu penegakan hukum di era reformasi memang masih menghadapi banyak tantangan, diantaranya tebang pilih, korupsi, politisasi hukum, dan rendahnya budaya hukum. Untuk mewujudkan keadilan yang sesuai dengan sila kelima Pancasila, dibutuhkan beberapa faktor seperti integritas yang kuat dari seluruh aparat hukum, lalu kemandirian mutlak dari lembaga penegak hukum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, dan yang tak kalah penting yaitu pengawasan berkelanjutan dari publik. Lalu peran kita sebagai generasi muda sekaligus sebagai mahasiswa yakni untuk tidak diam. Kita itu harus terus mengawal, mengkritisi, dan mendukung setiap upaya penegakan hukum yang adil di Indonesia. Mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata dan salah ucap, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.